Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dan selamat datang di JKI Blessing Family Center Online Service. Kami mengundang kepada jemaat yang rindu di dalam pelayanan dan melayani bersama kami. Kami membuka beberapa pelayanan, di antaranya ada Praise and Worship, di mana kami membutuhkan worship leader dan pemain musik. Kami membutuhkan Creative Service Management, kami membutuhkan orang yang dapat membuat acara dan mengatur adanya sebuah acara. Yang ketiga, kami membutuhkan multimedia yang di dalamnya orang tersebut dapat mengaplikasikan Photoshop, Adobe Premiere, dan sound system. Yang keempat adalah kami membutuhkan pelayanan di bidang art yang di dalamnya mencakup dekorasi, hairdo, dan make up. Bagi jemaat yang berminat untuk melayani bersama kami, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kepada jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, untuk sementara bisa transfer melalui rekening BCA di nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Blessing Family Center. Untuk perpuluhan bisa di rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Pada minggu ketiga, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu untuk menyediakan biskuit atau roti sebagai pengganti hosti atau sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Ibadah online akan segera dimulai. Mari kita mempersiapkan diri dan hati. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Shalom, puji nama Tuhan. Pada minggu yang cerah ini, tiba saatnya kita semua untuk menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita akan satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Tak henti-hentinya Tuhan, kami selalu mengucapkan syukur dan terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Yang dimana kami selalu haus akan hadirat-Mu Bapa. Yang dimana kami ingin selalu memuji-Mu Tuhan. Ini adalah kesempatan yang tak bisa datang untuk kedua kalinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu
sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ku menyembahmu. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kau Allah kami, Allah Immanuel. Terima kasih. Sembah dan tinggikan Engkau Yesus, penyelamat kami. Haleluya. Terima kasih. Selidikilah kami Tuhan. Selidikilah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kesetiaan Petrus ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Petrus menjawab, ya aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kasih sebagai saudara. Yesus bertanya lagi untuk yang kedua kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, namun kasih sebagai seorang guru. Untuk ketiga kalinya Yesus kembali bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Untuk ketiga kalinya Petrus menangis, karena Petrus mengasihi Yesus hanya sebagai seorang saudara, sebagai seorang guru. Tapi Yesus minta adalah kasih dan kesetiaan, kasih agape, kasih setia yang tanpa batas, seperti kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita semua umat manusia. Tidak ada imbalan yang Tuhan minta, hanya kesetiaanmu, hanya ketekunanmu. Tidak ada ibadah, tidak ada KKR yang dapat mengubah hidup kita. Hanya kesetiaan, ketekunanmu, dan kerinduanmu untuk menyembah satu-satunya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Allah kita. Puji nama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kembali kita pujikan dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Satu-satunya Engkau Allah yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, bagaikan sinar mentari yang terus menyinari bumi. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Proklamirkan, kau lihat kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu gak pernah berhenti dalam hidup kami. Pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang
setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini, di mana kami semua para jemaat-Mu yang berkumpul dalam satu ibadah virtual. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami rindu mengakui kami sudah mendapatkan kebebasan, kesehatan, dan segala berkat yang terbaik. Engkau sudah membuktikan terlebih dahulu kesetiaan-Mu terhadap kehidupan kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami, sekalipun banyak kejadian dalam kehidupan kami yang mana naik dan turun, di mana kami mengalami hal-hal yang belum pernah kami lihat dan belum pernah kami pikirkan. Namun satu yang kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang sedang kami lalui bersama-sama dengan jemaat-Mu yang lain di muka bumi ini adalah satu rencana yang indah, di mana Engkau sedang menguji setiap kesetiaan kami Tuhan. Tambahkan iman percaya kami Tuhan, biarlah melalui setiap pribadi-pribadi yang hadir di dalam ibadah virtual dimanapun mereka berada, di dalam rumah mereka, di dalam bilik mereka pribadi Tuhan, Kau tahu yang terdalam dalam hati kami. Biarlah kesetiaan, ketulusan, dan segala kerinduan yang terbaik itu datang pada pagi hari ini, di mana kami memproklamirkan kebaikan-Mu. Kami katakan Kau Allah yang terbaik, Kau Allah yang tidak pernah mengecewakan, dan Kau adalah Allah yang tetap setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah, pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan bersama, semuanya boleh menjadi satu persembahan yang benar di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah kami bukan menjadi terkenal, kami bukan apa-apa, kami hanya seorang hamba pelayan Tuhan. Sungguh yang terindah adalah nama-Mu Yesus yang semakin ditinggikan. Itu adalah visi misi kami menyembah pada saat pagi hari ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kuduskan, sucikan hamba-Mu, pakai seluruh kehidupannya, bukan karena hebat kuat gagahnya, namun biarlah Roh Kudus yang turun mengurapi, sehingga apa yang disampaikan benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami mulai dari pertengahan sampai pada tamatnya nanti, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berjudul Sang Pemberi Kekuatan. Sang Pemberi Kekuatan. Mari kita baca dalam suratan Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata dalam suratan kepada jemaat di Filipi ini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, dalam konteks yang ada dalam pasal 4 ini, mulai ayat yang ke-10 kalau kita mau baca, itu Paulus mendapat kiriman bantuan dari jemaat Filipi melalui seorang pelayan Tuhan namanya Epafroditus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, bukan yang utama itu bukan pemberian, tetapi adalah buah yang baik yang sudah muncul daripadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan,
aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi saudara, Paulus pernah mengalami kekurangan dan kelimpahan. Nah, kita belajar satu hal dalam menghadapi masa kekurangan. Apa yang dilakukan Paulus? Belajar mencukupkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar mencukupkan diri itu berusaha supaya apa yang ada itu cukup untuk kehidupan ini. Itu teladan dari Paulus. Sebabnya dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Paulus pernah mengalami kekurangan dan kelimpahan. Pernah mengalami kelaparan dan kenyang. Dan Paulus mengatasinya dengan belajar mencukupkan diri. Mengatur dengan sebaik-baiknya, baik pada saat kelimpahan maupun pada saat kekurangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga pernah membuat kemah untuk mencukupkan kehidupannya. Ya, kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 18 ya, ayat 1 sampai yang ketiga. Di sana diceritakan Paulus bekerja sama dengan Aquila dan Priscilla, di mana keduanya ini adalah pembuat kemah dan Paulus bekerja bersama-sama mendapatkan uang dari sana. Saudara, pada saat kekurangan, pada saat kelimpahan, mari kita belajar untuk mencukupkan diri. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung, itu di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu memampukan Paulus menanggung segala sesuatu. Sehingga Paulus tetap bertahan, baik dalam kesukaran, baik dalam hal kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan di luar Tuhan tidak bisa diandalkan. Kekuatan yang hanya yang dari Tuhan saja yang bisa diandalkan. Jangan mengandalkan kekuatan yang lain, andalkanlah kekuatan Tuhan. Saya pernah membaca sebuah buku berjudul Badai Akhir Zaman. Pengarangnya adalah seorang misionaris, seorang hamba Tuhan yang terkenal yang bernama Billy Graham. Suatu saat di tahun 1990, Billy Graham menulis dalam bukunya itu, ketika aku memegang sesuatu, mengalami kesukaran, tanganku bergetar. Ketika aku hendak naik ke mimbar untuk berkhotbah, aku merasakan kesulitan untuk berjalan. Lalu Billy Graham ini pergi ke dokter untuk diperiksa. Dan apa hasilnya? Itu sungguh mengejutkan dirinya. Dokter berkata bahwa Billy Graham telah mengalami sakit Parkinson tahap awal. Itu mengejutkan hatinya. Tetapi apa yang dikatakannya? Dalam segala kesulitan, dalam segala ujian, dalam penderitaan, Yesus tetap memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita. Itu yang menjadi pengharapanku, katanya. Nah, saudara-saudara, lalu dikatakan, ketika saya muda, ketika saya menyerahkan hidupku kepada Tuhan, itu bukan karena janji Tuhan akan mengangkat segala penderitaanku, tetapi satu hal yang aku percaya, Dia menjanjikan kehidupan yang kekal bagiku. Itulah sebabnya Dia berkata, saya percaya bahwa Dia menyertai saya, Dia memberikan kekuatan untuk mengatasi kesulitan hidup ini. Saudara-saudara, kesulitan hidup boleh datang, tetapi kalau mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, maka kekuatan itu bisa menolong kita bertahan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau
kita memikul kuk kita sendiri-sendiri dan belajar daripadanya. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saudara, ini sebuah perintah, bukan pilihan. Pikulah itu perintah untuk memikul, belajarlah itu perintah untuk belajar. Sebuah keharusan, sebuah perintah, bukan pilihan. Kalau pilihan, kita bisa ya atau tidak. Tetapi ini bukan pilihan. Pikulah kuk dan belajar. Supaya apa? Supaya jiwa kita mendapat ketenangan. Karena apa? Karena Yesus itu lemah, lembut, dan rendah hati. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus lemah, lembut, dan rendah hati. Orang yang lemah lembut itu bukan berarti lemah. Tetapi orang yang lemah lembut itu justru punya kekuatan yang luar biasa. Tenang dalam menghadapi segala apapun dan dia tidak sombong. Itulah Tuhan kita. Nah, dalam realitasnya saudara ada 4 hal yang terjadi. Tuhan suruh pikul kuk dan belajar. Tapi ada orang yang tidak mau mikul dan tidak mau belajar. Ini orang yang malas. Atau orang yang tidak percaya. Buat apa? Buat apa? Apa gunanya? Atau orang yang tidak mengerti bahwa kuk Tuhan itu akan menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Orang yang malas, saudara, kata Paulus, jangan ia makan. Siapa yang tidak kerja, jangan dia makan. Dan Amsal berkata, orang yang malas harus belajar kepada semut. Tuhan tidak ingin kita malas. Saya rasa tidak ada orang yang malas di dalam Tuhan. Orang yang tidak percaya, dia tidak mau pikul kuk. Katanya saja. Dia akan tidak bisa merasakan bagaimana rasanya bersama dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lembu yang sedang memikul kuk. Kuk itu dalam arti harfiah itu kayu yang ditaruh dalam leher lembu. Berarti lembu itu siap untuk membajak. Orang yang tidak mau pikul kuk, dia tidak bisa melayani Tuhan. Dia tidak bisa melakukan firman Tuhan. Dia belum siap untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Dia tidak mengerti bahwa kuk itu akan membawa hidupnya kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu hal yang kedua, mau pikul kuk tapi tidak mau belajar. Nah, jadi mikul kuknya memakai kekuatan sendiri. Memakai cara sendiri, bukan cara Tuhan. Orang yang memikul kuk tanpa mau belajar kepada Tuhan, di mana Tuhan adalah lemah lembut dan rendah hati, maka kuk yang dia pikul akan terasa berat. Katanya ikut Tuhan, senang. Kok ternyata begini ya? Katanya diberkati, tapi kok begini? Saudara-saudara mikul kuk, tapi memakai kekuatannya sendiri. Terasa berat, tidak akan kuat. Mudah bersungut-sungut. Dan akan gagal, tidak sampai selesai. Akan memutus di tengah jalan. Saudara-saudara, kita tidak mau demikian. Pikul kuk, tapi belajar kepada Tuhan. Nah saudara, standar kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya,
Jangan memakai standar yang lain. Kita harus belajar kepada Tuhan. Karena standarnya adalah firman Tuhan. Kebenarannya adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan memakai kebenaran sendiri. Kalau kita memakai dengan kekuatan sendiri, memakai ukuran kebenaran sendiri, kita akan gagal. Terasa berat kuk itu, tidak akan kuat kita. Dan kita mudah kecewa, mudah bersungut-sungut, dan kita akan gagal. Saudara-saudara, banyak orang yang gagal. Banyak orang yang dahulu akan menjadi terkemudian. Tapi banyak yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudara merasa berat sehingga kuk itu dipotong. Salib itu dipotong. Memang terasa ringan tapi tidak bisa mencapai tujuan. Karena salib itu akan membawa kita ke takhta kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terasa berat, jangan ditukar. Jangan diganti dengan yang lain. Setiap orang punya kuk sendiri-sendiri. Setiap orang punya kuk yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kekuatan kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan lebih dari itu. Sebab itu saudara, kita mesti belajar kepada Tuhan. Supaya kita bisa merasakan bahwa kuk itu ringan dan enak. Dan jiwa kita mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Nah yang ketiga saudara, orang belajar terus tapi tidak mau pikul kuk itu. Nah, ya toh, mengerti firman Tuhan karena banyak belajar. Tapi prakteknya tidak ada. Ya. Tidak bisa bertumbuh jadi bayi-bayi rohani dan tidak pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Imannya mudah goyah, tidak punya dasar yang kuat. Saudara, orang yang banyak belajar terus, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, itu seperti orang bodoh. Orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir, bukan di atas batu karang. Itu ada dalam Injil Matius, pasal 7 ayat yang ke-26. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika kesulitan datang, ketika badai kehidupan datang, angin topan datang, hujan deras datang, banjir melanda rumah itu, maka rumah itu mudah sekali untuk roboh karena didirikan di atas pasir. Itulah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah saudara, gambaran yang kedua, orang yang belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi tidak mau memikul kuk Tuhan, itu jadi munafik. Seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengerti banyak, menyuruh orang untuk melakukan, tetapi hidupnya sendiri tidak pernah melakukan. Mereka mengajarkan firman Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Matius 23 ayat 2 sampai yang ketiga. Matius 23 ayat 2 dan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudara, itu gambaran orang-orang munafik. Ya. Lalu saudara, gambaran yang ketiga, kalau orang mendengar saja tapi tidak melakukan firman Tuhan, dia menipu, seorang penipu. Tapi yang ditipu bukan orang lain, dirinya sendiri. Ya, saudara,
Siapa yang mau ditipu? Saya rasa tidak ada ya. Tetapi ada orang yang mau ditipu dirinya sendiri. Orang menipu dirinya sendiri. Orang tidak sadar bahwa itu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, dia bukan pelaku firman Tuhan. Dia hanya pendengar saja. Banyak komentar, tapi tidak pernah mengalami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu percuma. Kelihatannya hebat, kelihatannya hebat di mata orang, tapi di hadapan Tuhan bukan apa-apa. Saudara-saudara, dia sudah menipu, bukan menipu orang lain, tapi menipu dirinya. Dan yang keempat, saudara, dia yang mau memikul kuk itu dan mau belajar dari Yesus. Dia akan jadi orang yang lemah lembut dan menjadi orang yang rendah hati. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Pada saat itu, orang yang mau memikul kuk Tuhan dan mau belajar bagaimana cara memikulnya, bagaimana harus memikulnya, dia akan mendapatkan suatu ketenangan dalam jiwanya. Saudara, ketenangan itu tidak didapatkan dari orang lain. Ketenangan itu datang dari Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau memikul kuk Tuhan, mau memikul salib Tuhan, dan sangkal diri, dan belajar kepada Tuhan, bukan berarti kita menderita. Bukan, justru kita akan mendapatkan ketenangan. Sebab apa? Ternyata kuk itu enak. Ternyata beban itu ringan. Itu prakteknya saudara. Sebab itu semakin orang memikul kuk bersama dengan Tuhan, dia akan semakin bersuka cita. Akan punya semangat. Akan berapi-api. Ternyata enak ya ikut Tuhan itu ya. Ternyata ringan bebanku. Nah saudara, kita harus mengalami bersama dengan Tuhan. Kalau kita hanya memikul kuk tanpa belajar, kita akan gagal. Apalagi, saudara, kita tidak mau memikul kuk dan tidak mau belajar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pikulah kuk dan belajar daripada Tuhan. Karena Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan. Ketika memikul kuk Tuhan, Tuhan ada di samping kita. Dia ada di dalam hidup kita. Dia membacking hidup kita. Dia menopang. Dia menjadi perisai kehidupan kita. Tangannya senantiasa menopang hidup kita. Kita akan tetap bertahan karena tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Saudara-saudara, kita harus terus semangat dan bersuka cita dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu, bukan yang lain. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lepaskan kuk yang diberikan Tuhan itu. Dan terus belajar. Lakukan firman Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan bersama dengan Tuhan. Saudara, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang bertekun, meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya,
artinya melakukannya dengan tekun. Apa yang terjadi saudara? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Kita harus melakukannya firman Tuhan. Memang saudara kelihatannya sulit. Kelihatannya sukar. Tapi setelah dijalani bersama dengan Tuhan, kita akan menyesal. Menyesal apa saudara? Kok enggak dulu-dulu ya? Nah gitu ya. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Kenapa ya? Kok saya baru percaya setelah sekian lama? Kok enggak dulu-dulu ya? Kok enggak dari sejak dulu ya? Wah, kalau dari dulu saya bisa merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kuk yang diberikan Tuhan itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Salib itu suatu saat akan digantikan oleh mahkota. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan. Dan saya yakin dan percaya sesuai dengan janji Tuhan. Kuk itu tidak berat. Enak dan ringan. Dan setelah sampai kepada tujuan, setiap kuk itu akan mendapatkan upah dari Tuhan. Akan mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau menyertai hidup kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Senantiasa ya Tuhan. Sebab tanpa kekuatan yang dari Tuhan, kami tidak akan bisa bertahan. Tuhan, ajarkan kami dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit maupun situasi yang menyenangkan kami. Kami mau belajar mencukupkan diri kami. Kami mau belajar kepadamu ya Tuhan, supaya kami bisa menanggung segala sesuatu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami percaya Engkau berikan kuk itu justru bukan memberatkan kami, tetapi kuk itu memerdekakan kami dari kuk dosa dan kuk perhambaan oleh kuasa-kuasa si jahat. Kini kami berada di dalam Tuhan, kekuasaan Tuhan, menjadi milik Tuhan sendiri. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya dan setia, memikul kuk kami sampai langkah kami yang terakhir. Dan kami merasakan betapa ringannya kuk itu, betapa enaknya berjalan bersama dengan Tuhan. Kami merasakan bagaimana kuasa-Mu bekerja, mujizat-mujizat-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan hidup kami berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami semua kekuatan-Mu, supaya kami mau terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.